Saudari dan saudara sekalian, semoga teman-teman masih bersemangat ya menapaki perjalanan hidup ya, menaiki tangga kehidupan ini bersama Bonaventura dengan karya Itinerarium Mentis in Deum ini ya. Kalau teman-teman nanti saya punya buku kecil yang saya sadur juga ya dari karya Bonaventura ini, Itinerarium Mentis in Deum ya. Di sini versi saduran, lebih singkat, lebih sederhana, bisa teman-teman gunakan juga kalau mau mengadakan suatu permenungan pribadi atau semacam suatu ya suasana hening begitu ya. Nah, kembali kepada perjalanan jiwa kita ya. Kita sudah menapaki 3 tangga ya, dan Bonaventura menuntun kita ya. Pertama, masih luar ya, melihat alam, kemudian mulai sedikit masuk dengan sadar akan kemampuan kita, yaitu kemampuan indrawi, kemudian lebih masuk lagi melihat bahwa kita memiliki kemampuan, 3 kemampuan, memoria, intellectus, voluntas, untuk menunjukkan bahwa kita adalah citra Allah Trinitas. Nah, kemudian Bonaventura mengatakan, terus masuklah lebih dalam ke dalam dirimu untuk melihat bagaimana Allah bertindak, Allah berkarya di dalam dirimu. Nah, di tangga ini, tangga keempat ini, Bonaventura mengajak kita bahwa untuk melihat bahwa selain kita ketika lebih dalam masuk dalam diri kita, menemukan kemampuan-kemampuan kita, kalau manusia itu rendah hati, manusia itu sadar dan menerima siapa dia ya sebagai ciptaan yang terbatas, maka manusia juga harus jujur bahwa di sana dia juga melihat ada kelemahan-kelemahannya sebagai manusia ya. Maka Bonaventura mengatakan ya, seringkali kemampuan-kemampuan istimewa tadi ya, memoria, intellectus dan voluntas itu ya tidak digunakan dengan baik oleh manusia ya. Jadi ya, dia menerima kemampuan itu, tetapi dia menggunakannya bukan untuk semakin membuat dia mengimani Sang Pencipta, tetapi lebih untuk dirinya sendiri ya. Jadi Bonaventura melihat ada suatu paradoks di dalam diri manusia. Ada sisi kekuatan, ada sisi yang positif, tapi juga ada sisi yang lain, yaitu ya di sini lebih jelas Bonaventura mengatakan kita juga adalah makhluk yang berdosa ya. Ada sisi gelap di dalam diri kita, dan untuk ya menghalau kegelapan itu di tangga ini Bonaventura mengatakan itu hanya mungkin kalau kita ya bangkit berdiri memandang ya salib, memandang Tuhan yang mau menghalau kegelapan di dalam diri kita ya. Jadi ada suatu paradoks bahwa manusia memiliki kemampuan tetapi juga dia memiliki cacat celah ya. Dalam perjalanan jiwa kita juga menemukan bahwa kita sering jatuh dalam dosa ya. Maka Bonaventura mengatakan bahwa kejatuhan manusia dalam dosa itu seperti manusia itu ya dia membelakangi ya terang ya, membelakangi Allah yang menjadi cahaya yang memancarkan terang baginya ya. Kalau kita membelakangi terang kan berarti kita dalam suasana gelap ya. Kita tunduk ya, kita lebih terpusat pada diri kita. Nah, mungkin kalau kita membahasakan dengan bahasa kita sekarang, Bonaventura mengatakan ya kita ini sebetulnya makhluk yang tegak berjalan ya. Tegak dalam arti bukan hanya secara fisik, tapi tegak juga dalam arti moral ya. Bahwa kita berjalan dengan mata memandang ke depan, melihat sesama di sekitar kita, di samping kiri kanan kita. Nah, seringkali kita ini tumbuh menjadi makhluk yang tertutup ya. Nah, kalau Bonaventura mengatakan kita itu kurva, jadi seperti membusur. Lama-lama kita lebih tunduk melihat diri kita, sehingga kita ya kalau kita gambaran tentang orang yang tunduk ya, terus-menerus melihat dirinya, akan berarti simbol kegelapan ya. Nah, dia tidak lagi menatap ke depan, melihat sesamanya, melihat sang terang. Maka Bonaventura mengatakan ya, dalam perjalanan jiwa ketika manusia jatuh dalam dosa ya, dia tidak lagi melihat terang, dia jatuh dalam kegelapan. Nah, di tangga inilah
Bonaventura mengatakan ya, Kristus satu-satunya jalan ya, menuju keselamatan. Ya. Hanya kalau orang diangkat oleh rahmat Allah ya, supaya dia kembali melihat terang, dia tidak lagi terkungkung dalam dosa, dia tidak lagi menjadi makhluk yang tunduk melihat dirinya jatuh dalam egoisme, tetapi dia sekarang mau menatap Allah ya, mau menatap salib dalam hal ini ya. Maka Bonaventura di sini mengutip kata-kata penginjil Yohanes, "Aku adalah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Jadi di sini seperti di tangga keempat ini ya, tangga tengah ini, Bonaventura melihat bahwa ini menarik ya, bukan hanya kita yang berjalan terus mencari Allah, menapaki tangga, naik terus, tetapi di sini Bonaventura mau mengatakan bahwa sebetulnya Allah sendiri juga melakukan jalan turun ya. Jadi dia juga memilih jalan kerendahan hati, menjumpai kita ya, mengangkat kita dari kejatuhan karena dosa, dan itu disimbolkan dengan salib ya. Kita tahu di sini Bonaventura juga berbicara ya dari perjanjian lama ya, ketika orang-orang Israel berdosa ya, mereka dipagut ular ya, Musa disuruh untuk mendirikan ya, mengadakan suatu ya, ular tembaga ya. Setiap orang yang melihat salib itu, melihat ya titik yang memancarkan terang itu ya, melihat ya cahaya itu, dia akan mengalami keselamatan. Nah, kita jatuh dalam dosa, dalam perjalanan siara hidup kita, tetapi kalau kita mau bangkit, membuka mata kita ya, dan Bonaventura mengatakan itu hanya mungkin karena ya sabda Allah sendiri ya, maka kita akan membarui hidup kita. Kita akan menemukan sesuatu di sana, oase hidup kita. Nah, Bonaventura mengakhiri tangga ini ya, merenungkan ya, sisi kelemahan manusia ini dengan suatu kutipan yang juga sangat kuat ya, untuk menunjukkan bagaimana salib yang memancarkan keselamatan itu membuat kita menjadi baru ya. Bonaventura mengatakan demikian. Dengan pembaruan itu, jadi ketika kita melihat salib ya, dengan pembaruan karena salib itu, mata akan memandang keindahan yang paling cemerlang. Lidah akan mengecap rasa yang paling manis. Hidung akan mencium aroma yang paling harum. Kulit akan merasakan pelukan yang paling hangat. Dan telinga mendengarkan suara yang paling merdu. Nah, dengan salib, dengan memandang, mengontemplasikan salib, sadar akan kelemahan kita, tetapi terbuka pada rahmat, maka kita akan mengalami pembebasan. Kita akan mengalami pembaruan. Dan di sini menarik, Bonaventura masih menggunakan ya ciri-ciri atau bahasa indrawi tadi ya, bahwa tadi kalau kita masuk dengan tangga indrawi tadi, pada tahap ini ketika kita terbuka kepada Tuhan, memandang salibnya, membuka diri bagi Dia yang memilih jalan turun, maka ya mata kita, telinga kita, ya, seluruh diri kita akan menjadi baru, hati kita menjadi baru ya. Semoga dengan mengontemplasikan salib, menyadari kelemahan-kelemahan kita, dan mengakui ya, di hadapan Tuhan, kita menerima rahmat-Nya dan kita mengalami pembaruan di hadapan Tuhan sendiri.